Assalamualaikum semuanya. Pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang flowchart kimia, tentang percabangan, perulangan, dan array. Di sini kita mulai dari main, kemudian kita declare bilang untuk komponennya, kemudian kita declare lagi untuk yang ingin dicarinya itu ada tekanan atau P, volume dari atau V, mol atau N, kemudian ada suhu atau T. Kemudian outputnya adalah kita tekan enter untuk menjalankan programnya. Kemudian yang ingin dicarinya apa, kemudian kalau ingin mencari tekanan kita tekan P, kemudian tekan V untuk mencari volume, kemudian N untuk mencari mol, kemudian ada T untuk mencari suhunya, kemudian output. Kemudian kita inputkan di sini ada percabangan. Ketika kita mencari sebuah P atau tekanan, maka outputnya akan meminta kita untuk memasukkan molnya, kemudian masukkan suhunya. Di sini suhunya masukkan mol, inputkan nilainya, kemudian masukkan suhu, kita inputkan nilainya. Nanti rumusnya adalah P sama dengan molnya dikali dengan ketetapannya 0,082. Ini adalah R-nya kalau secara rumus, kemudian dikalikan dengan suhunya, kemudian dibagikan dengan volume, maka keluarlah hasilnya dalam satuan ATM. Kemudian di sini ada perulangan. Apakah ingin diulang lagi programnya? Ketika ingin diulang lagi, maka ketik ya. Nah, kemudian di situ itu yang pertama untuk mencari sebuah tekanan atau P. Yang kedua itu ada untuk mencari volume. Di volume sama saja, kita memasukkan mol larutan, kita masukkan nilainya, kemudian inputkan suhu, kita masukkan suhunya, kemudian untuk keluaran tekanan berarti kita masukkan tekanannya berapa, kemudian rumus dari volume sendiri itu adalah N dikali tetapannya 0,082 dikali dengan suhu dibagi dengan tekanannya. Kemudian keluarlah hasilnya dalam satuan liter. Kemudian di sini ditanya lagi, apakah Anda ingin mengulang program lagi? Ketika ingin diulang lagi, maka kita ketik ya untuk mengulang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada N atau mol. Di mol kita masukkan nilai suhu, atau di sini ada output, masukkan nilai larutan suhunya. Suhunya kita inputkan nilainya T. Kemudian tekanan dalam satuan ATM kita masukkan nilainya P. Kemudian untuk volume dalam satuan liter kita inputkan nilainya. Kemudian dari rumusnya itu N sama dengan P dikali V per 0,082 dikali T. Kemudian keluarlah hasilnya dalam satuan mol. Kemudian ditanya lagi, apakah ingin mengulang program lagi? Nah, ketika ingin mengulang program lagi berarti kita ketik ya, maka program akan mengulang kembali. Nah, yang terakhir itu komponen suhu atau T. Nah, di sini kita akan masukkan tekanannya berapa, output masukkan jumlah tekanannya kita masukkan, kemudian volumenya dalam satuan liter, kemudian kita masukkan jumlah molnya berapa, kemudian rumusnya sendiri adalah T sama dengan P dikali V per N dikali R-nya atau tetapannya itu 0,082. Kemudian di sini kita keluarlah hasilnya, output yang keluar hasilnya adalah sekian dalam satuan Kelvin. Kemudian ditanya lagi, apakah Anda ingin mengulang program lagi? Ketika ingin mengulang program lagi, maka ketik ya, maka akan keluarlah program. Di sini ketik ya, maka program selesai. Kita coba run programnya. Nah, maka dia akan keluar muncul seperti ini. Ya, untuk selanjutnya adalah untuk dari program C++-nya sendiri. Kita di sini membuat dulu keterangan nama, name, nama, kemudian prodi. Kemudian yang paling terpenting itu adalah kita harus membuat dulu hashtag include IOStream. Kemudian using namespace std kita tutup pakai tanda titik koma, kemudian kita masukkan integer main. Di sini sebagai tambahan aja untuk menampilkan nama, kemudian name dan prodi. Kemudian di sini sama seperti yang di flowchart tadi, yang diinputkan yang ditanya itu adalah tekanan,
volume, mol, dan suhu. Nah, kemudian untuk mengeluarkan yang ingin dicari untuk ditampilkan pada saat kita mengeran programnya itu cout, kurang dari yang ingin dicari. Kemudian fungsi dari endlen ini sendiri adalah untuk membuat baris baru untuk pindah ke bawah. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Di bawahnya adalah P atau tekanan, kemudian ada V, ada N, dan T. Sama saja seperti yang tadi ya, P itu untuk tekanan, V untuk volume, N untuk mol, dan T untuk suhu larutan. Nah, kemudian di endlen lagi untuk pindah ke baris yang baru. Kita lanjut. Untuk Cin berarti komponen yang ingin kita masukkan. Nah, ketika kita ingin mencari sebuah P atau tekanan seperti tadi, sama saja kita masukkan jumlah molnya, kemudian volumenya berapa dan suhunya berapa. Nah, diinputkan T-nya, maka rumus dari P-nya itu adalah ini, N dikali 0,082 dikali T per V. Nah, kemudian keluarlah hasilnya itu. Hasilnya dalam satuan ATM, dan kemudian ditanya lagi apakah ada yang ingin dicari lagi. Maka apabila ada yang ingin dicari lagi, kita akan ketik ya untuk perulangannya. Nah, kemudian tadi untuk tekanan, yang kedua adalah untuk volume. Untuk volume kita ketik V, kemudian kita enter, kemudian masukkan molnya, jumlah molnya kita masukkan. Nah, itu menggunakan variabel N. Kemudian untuk suhu itu T, dan tekanannya itu dalam P. Nah, rumusnya itu sendiri tadi sama saja, V sama dengan N dikali R atau 0,082 dikali T per P. Nah, kemudian keluarlah hasilnya dalam satuan liter, dan ditanya lagi apakah ada yang ingin dicari lagi. Ketika ada yang ingin dicari lagi, maka kita ketik ya untuk mengulangi programnya. Nah, yang ketiga ada komponen N atau mol ya. Untuk mencari mol, maka kita masukkan suhu dalam satuan Kelvin, kita inputkan T-nya, kemudian masukkan tekanannya atau P, kemudian volumenya atau V, kemudian rumusnya adalah N sama dengan P dikali V per RT atau 0,082 dikali dengan suhu tadi. Nah, kemudian keluarlah hasilnya dalam satuan mol, dan ditanya lagi apakah ada yang ingin dicari lagi. Ketika ada yang ingin dicari lagi, maka program akan mengulang seperti di awal tadi. Nah, yang terakhir itu ada komponen T atau suhu. Nah, ketika kita mencari suhu, maka disuruh memasukkan tekanan larutan atau P, kemudian yang kedua adalah volume atau V, yang terakhir itu ada mol. Nah, kemudian di sini berarti rumus T itu sama dengan PV per NR atau 0,82 ya. Kemudian keluarlah hasilnya adalah sekian dalam satuan Kelvin. Kemudian ditanya lagi apakah ada yang ingin dicari lagi. Ketika ada, maka ketik ya, maka program akan mengulang. Nah, kita langsung coba saja tekan F11, maka program akan berjalan. Maka ketika kita tekan P, enter, masukkan berapa mol ya. Misalkan di sini saya punya mol ada 12 mol. Kemudian dengan volumenya adalah 2 liter. Dengan suhunya adalah 0 derajat Celcius atau 273 derajat Kelvin. Maka tekanannya adalah 134,316 atmosfer. Oke, yang selanjutnya ada program fisika dengan flowchart. Kita masukkan dari integer dari main, kemudian kita declare integernya, disuruh memilih apakah kita akan mencari dari I, P atau A. I ini adalah kuat arus, kemudian P-nya dan A. Nah, di sini kita akan menghitung gelombang bunyi. Yang pertama itu jika diketahui P dan A. Yang kedua, jika diketahui P dan I. Yang ketiga, jika diketahui A dan I. Kemudian diinputkan. Nah, di sini akan terjadi sebuah percabangan. Jika iya, maka pilih lebih besar dari sama dengan 1. Di sini kita masukkan nilai A-nya berapa, kita inputkan, kemudian A sama dengan pilih. Kemudian kita masukkan nilai P-nya berapa, diinput, kemudian P-nya kita pilih, dan rumus dari I-nya sendiri adalah P per A.
Nah, kemudian maka keluarlah hasil I-nya berapa. Nah, kemudian di sini ketika benar, maka kita akan dipilih. Jika lebih besar dari sama dengan 1, maka ini di percobaan keberapa, diinputkan nilainya. Masukkan nilai A-nya berapa, kita input, kemudian A-nya, kemudian masukkan nilai P-nya di input, P dan I sama dengan P per A. Kemudian keluarlah nilai I-nya. Kemudian selanjutnya ada percabangan yang keduanya, itu adalah pilih jika dia sama dengan 2. Nah, kalau dia sama dengan 2, jika iya, maka di sini kalau lebih besar dari sama dengan 2, jika benar, ini percobaan keberapa, diinputkan nilainya. Kemudian lebih besar sama dengan 2, masukkan nilai P-nya berapa, masukkan nilai I-nya berapa, maka rumus darinya sama dengan A sama dengan P per I. Nah, kalau tadi itu sama dengan I sama dengan P per A, maka di sini A sama dengan P per I, maka keluarlah hasil A-nya berapa. Kemudian jika dia kurang dari sama dengan 2, maka kita masukkan nilai P-nya berapa, pilih, kemudian masukkan nilai I-nya, kita inputkan, sama saja rumusnya A sama dengan P per I, maka keluarlah nilainya. Nah, yang terakhir itu ada jika pilihannya itu lebih besar sama dengan 3. Nah, kalau di percobaannya kita isi ini percobaan keberapa, kemudian masukkan nilai I-nya, kemudian masukkan nilai A-nya, maka P sama dengan I per A. Kemudian keluarlah nilai dari P-nya. Nah, kemudian untuk output yang ini dia akan mengeluarkan nilai, ditanya I-nya berapa, kita masukkan saja, kemudian A-nya berapa, kita masukkan, dan dia akan mendeklar bahwa dia akan menjalankan program bahwa P itu sama dengan I per A. Nah, maka keluarlah hasil dari P-nya sendiri. Kemudian selesailah programnya. Kita coba run programnya. Nah, maka dia akan muncul kayak gini. Misal kita ketik 2, ini berarti percobaan yang pertama. Nah, ini adalah program saya. Kemudian nama dan prodi. Kemudian kita bikin include IOStream-nya, kemudian using namespace std, kemudian kita masukkan integer main, string opsinya itu di sini ada nama saya, kemudian untuk integer I sama dengan 0, kemudian I-nya kurang dari 4, dan I sama dengan plus plus, kemudian cout I. Floatnya adalah tegangan, usaha, dan momentum, integer n dan pilihan. Yang pertama itu kita ingin menghitung tegangan, kemudian ini yang akan tampil di layar nanti di program tadi. Yang pertama menghitung tegangan, yang kedua menghitung usaha, yang ketiga menghitung momentum. Kemudian learn untuk pindah ke baris yang baru. Kemudian do, di sini cout yang ditampilkan, maka kan tadi ada 3 pilihan ya, maka nanti kita akan disuruh memilih dari ketiga itu mana yang akan kita jalankan. Ketika kita pilih ini adalah arus N atau hambatan, ketika kita memilih program yang pertama, maka rumusnya itu sama dengan V sama dengan I dikali R. Nah, kemudian N, kemudian kita masukkan jumlah tegangan yang dicari, dan di sini kita untuk I-nya sama dengan 0 dan I-nya kurang dari N, maka masukkan nilai arusnya berapa, kemudian masukkan nilai hambatannya berapa. Nah, di sini cout-nya maka akan keluarlah hasilnya berapa dari nilai tegangannya, yaitu sekian. Nah, kemudian jika ini pilihan yang kedua, kita memilih pilihan yang kedua, maka rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Nah, kemudian kita masukkan jumlah usahanya berapa untuk I sama dengan 0 dan I-nya kurang dari N. Nah, kita masukkan nilai gayanya berapa, kita masukkan nilai jaraknya berapa, maka keluarlah nilai usahanya sebesar sekian dalam satuan nanometer. Nah, kemudian jika kita memilih pilihan yang ketiga, maka rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. Nah, kita masukkan jumlah momentumnya. Jumlah momentum yang ingin dicarinya berapa, kemudian nilai masanya berapa, kemudian nilai kecepatannya berapa, maka nilai momentumnya akan keluar. Nah,
Nah, jika yang diinputkan salah dari yang ketiga tadi, karena cuma ada 3 pilihan, maka akan keluarlah perintah bahwa maaf, menu yang Anda inputkan itu salah gitu. Nah, kemudian apabila benar sudah sampai selesai, keluarlah pertanyaan lagi, apakah Anda ingin mengulanginya? Maka bisa ditulis ya untuk melanjutkan atau tidak untuk selesai. Kita coba running programnya, kita pencet F11. Nah, kita menghitung, misalkan saya ingin menghitung tegangan. Nah, jumlah tegangan yang kita cari, misalkan saya mau cari 3, kemudian nilai arusnya itu misalnya 2 ampere, kemudian hambatannya adalah 4 ohm, maka akan keluarlah nilai tegangannya itu 8 volt gitu. Nah, jadi jumlah tegangan yang ingin dicari tadi itu banyaknya program yang akan kita jalankan. Karena tadi saya menulis 3, maka ini akan berjalan sebanyak 3 kali. Nah, yang kedua dia minta lagi yang kedua, maka arus yang kedua ini berapa? Misalkan kita berikan dia adalah 5 ampere, kemudian hambatannya adalah 4 ohm, maka dia akan keluar lagi 20 volt. Dan yang ketiga, misalkan kita bikin 4 ampere dan hambatannya 3 ohm, maka hasilnya keluar 12 volt. Nah, sudah 3 kali perulangan, maka program akan selesai. Karena tadi saya menginputkan yang ingin dicari adalah sebanyak 3 kali. Maka keluarlah pertanyaan, apakah yang ingin mengulang? Apabila ya, kita tulis ya, maka akan keluar lagi. Kita akan ditanya, ingin mencari pilihan yang keberapa? Yang pertama, kedua, atau ketiga, begitu. Oke, sekian program C++ dan flowchart kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.